Hari ini kita apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan mudah-mudahan selalu dalam limpahan berkah dan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali membahas mengenai fikih wanita, membahas kajian fikih wanita ya. Ini kajian kita yang ketiga ya bersama Ustazah Herlini Amran. Kajian kita yang pertama 2 pekan yang lalu tentang fikih safar bagi muslimah, kemudian pekan kemarin tentang toharoh, dan malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai darah wanita, yaitu tentang haid, nifas, dan darah istihadoh ya. Jadi masalah haid ini dan gangguan haid ya adalah hal yang sering wanita rasakan atau keluhkan ya, dan memang ini adalah hal yang banyak membawa pasien-pasien untuk datang berkonsultasi biasanya tuh ya, karena gangguan haid gitu, sehingga kadang membuat kita jadi galau, jadi sulit untuk membedakan di mana kapan kita boleh sholat, kapan enggak gitu ya. Ini masih masuk haid apa enggak gitu. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi galau ya. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita bisa bertanya banyak dengan kepada narasumber kita, Ustazah Dr. Anda, Ustazah Hajah Herlini Amran MA. Ya, beliau adalah pakar fikih ya, yang cukup terkenal, yang kita semua sudah mengenal beliau dengan baik ya, dengan berbagai aktivitas dan latar belakang beliau sangat mumpuni di bidangnya untuk membicarakan masalah fikih wanita ini. Mudah-mudahan nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman. Kalau mungkin selama ini ada yang masih belum jelas gitu ya mengenai masalah darah wanita ini, nanti bisa ditanyakan kepada beliau. Ya. Nanti bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat, atau bila ada teman-teman yang ingin bertanya langsung juga boleh, silahkan raise hand ya, nanti bisa bertanya langsung kepada Ustazah. Ya. Sambil kita menunggu Ustazah masuk ya, saya akan membacakan biodata dari Ustazah Herlini Amran. Beliau bernama lengkapnya Hajah Herlini Amran MA. Lahir di Sungai Rangau Riau 18 April 1966. Status menikah dan memiliki 5 orang anak dan 3 orang cucu. Ya. Alamatnya di Jalan Saworaya, nomor 55 Pasar Keranggan, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Pendidikan beliau SD di Riau, SMP di Jakarta, SMA 7 Jakarta, S1 Universitas Indonesia Fakultas Sastra, S2 International Islamic University Islamabad, Pakistan, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Kemudian S2 Wefaq Ul Madarise Al Salafiyah Faisal Abad, Pakistan, jurusan Arabic dan Islamic Studies. Aktivitas beliau pernah menjadi anggota DPR MPR tahun 2009 sampai 2014, pengasuh rubrik fikih majalah Umi, dosen Fakultas Studi Islam Universitas Juanda Ciawi Bogor tahun 1997 sampai 2000, kemudian dosen PGTK Bina Insan Kamil dan Nurul Fikri Cimanggis, konsultan Syariah Consulting Center, Komisaris PT Maher Nusa Korporasia, Ketua Yayasan Bina Muslimah Keranggan, penasehat koordinasi Majelis Taklim Sekeranggan dari tahun 1999 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah Ustazah sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara Ustazah belum terdengar. Saya yang nggak kedengeran atau? Bagaimana yang lain kedengaran? Ini udah full. Yang lain kedengar nggak? Dengar. Dengar. Dengar Ustazah. Bisa tes suara lagi Ustazah, kok belum terdengar ya? Ustazah Ini, sehat? Alhamdulillah. Saya udah full ini. Bagus banget ya.
Sudah keras ini suaranya. Kalau ini Oh ya, sudah. Sudah, Ustazah. Ya. Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Sudah teman-teman sudah bergabung, ada 34 orang ya kita. Tadi sudah dibuka bahwa masalah darah wanita ini adalah masalah yang sering sekali kita temui ya sebagai wanita, yang sering membuat kita galau ya Ustazah. Ini darah haid apa bukan ya gitu. Ini kita boleh sholat apa enggak ya? Apa harus mandi dulu apa enggak ya itu. Dan banyak sekali pasien-pasien yang datang untuk konsultasi biasanya Ustazah masalah darah haid dan nifas dan istihadah ini. Baiklah, jadi kita mulai saja Ustazah untuk pembahasan tentang darah wanita ini. Baik, kepada Ustazah kami persilahkan. ya, jazakillah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ilmu ini. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga berharap dan berdoa keturunan kita, anak cucu yang soleh-solihat, mudah-mudahan mampu bersama kita mengikuti jejak langkah kita dan nanti bersama-sama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Pembahasan tentang fikih darah wanita tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu panggilnya Bu Nuri, Bu ini ya. Tadi ada Bu Titin Kartini. Kartini Ustazah. Oh ya, Bu Titin Kartini ya. Ya. Jadi oh ya Bu Kartini lupa. Tadi yang itu yang apa namanya yang Pak Arif ya ingat ya. Istilah Pak Arif ya. Oh iya, saya Pak Arif Nuli ya. Ibu Nuli ya, Dokter Nuli. Ya. Sedang dalam perjalanan. Kalau ya dokter Kartini kan ini kan ya yang di itu ya yang di apa namanya Jatiwaringin ya yang apa spesialis kandungan ya. Ya betul Ustazah. Alhamdulillah. Jadi memang bisa sinergi kita nih ya dalam pembahasan antara fikih dengan medis ya. Pembahasan tentang fikih darah wanita ini luar biasa ya ajaran Islam ini ya. Dam seluruh darah, dam itu kan darah ya, yang yahruj minal farji, yang keluar dari farji kemaluan wanita itu hanya 3, damul haid, damun nifas, dan damul istihadah. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Nah memang pembahasan fikih dam ini, fikih darah ini tidak lepas dari persoalan ibadah sebenarnya. Nah inilah uniknya ya, luar biasa ajaran Islam ini sampai masalah-masalah darah itu dibahas ya. Ini beda dengan fikih nilai-nilai yang ada di luar Islam ya. Karena mereka punya konsep, mereka tidak punya konsep ibadah, tidak punya konsep sholat dan sebagainya. Baik. Kita mulai ya dari surat An-Nur, surat Al-Baqarah ayat 222. Tadi mungkin sudah dibacakan, saya nggak ikuti ya. Ini adalah salah satu ayat yang membahas tentang al-mahiyub, tentang darah ya, tentang mahid. Nah kita sedikit pembahasannya ya. Ketika ayat ini dimulai dengan kalimat wayas'alunaka 'anil mahid, wayas'alunaka, ini adalah bentuk isim mudhari. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk kata kerja ya, ada yang madhi, mudhari, ada yang amr, perintah, bentuk kerja masa lalu, sekarang dan yang akan datang, dan perintah. Nah kata ini kata mudhari itu yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung. Nah, ketika kalau bentuk madhinya kan sa'ala, yas'alu. Nah, di sini kan mudhari ya, kalau amernya is'al gitu ya, tanyalah. Nah, ini wa yas'alunaka. Kenapa bentuknya dibuat mudhari? Ini ada hikmah yang terkandung luar biasa karena pertanyaan tentang haid
itu pasti akan ditanyakan sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang, berlangsung terus ya, Masya Allah ya. Nah, jadi bentuk kalimatnya wayas'alunaka, padahal kan Rasulullah ditanya udah lampau dulu kan, ditanyanya kan dulu, mestinya bukan kalimat yas'alunaka wasa'alak gitu ya, dan mereka telah bertanya kepadamu, tapi di sini wayas'alunaka, kalimatnya kalimat mudhari ya, sekarang, berlangsung sekarang dan yang akan datang. Jadi memang luar biasa ya, ternyata masalah haid ini itu ditanyakan terus ya, tidak dulu juga, sekarang juga, mungkin juga ke depan juga ditanyakan, karena berdampak kepada ibadah ya, tidak hanya ibadah tapi juga hubungan suami istri ya. Nah, kemudian dijawab di sini, dijawabnya qul huwa adhan, darah itu kotor. Kalau kita melihat sababun nuzul dari ayat ini kaitannya tentang kebiasaan Yahudi ketika seorang wanita itu sedang haid, itu mereka menganggap najis ya. Jadi mereka tidak mendekati istri-istrinya, bahkan disuruh keluar rumah, pokoknya nggak mau dekat-dekatan karena najis ya. Bertolak belakang dengan Nasrani. Mereka tidak menganggap najis, tapi membolehkan bebas, terserah mau berhubungan sama apa, pokoknya nggak ada masalah gitu ya. Nah, Islam menjelaskan darah itu darah haid, tapi istrimu tidak najis ya. Karena kalau istri najis kan berarti nggak boleh dekat-dekat ya. Jadi kalau dalam hal suami istri misalnya ya, kan ada dalam hadis Nabi disebutkan ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan kamu berbuat apapun saja kecuali nikah. Nikah itu kan sebenarnya secara terjemahan artinya itu kan hubungan suami istri ya, nikah itu ya. Jadi silahkan kamu berbuat apapun, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nah, inilah ajaran Islam itu luar biasa ya, tidak terlalu ketat, tidak juga memudah-mudahkan. Nah, katakan darah itu kotor. Nah, fa'tazilun nisa fil mahid, jangan kamu dekati, dalam arti tidak boleh hubungan suami istri ketika mahid ya, ketika mereka sedang haid, wala taqrabuhunna hatta yathur, jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Suci di sini artinya mandi ya. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka udah suci, silakan kamu campuri mereka haitsu amarakumullah, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Tentu perintah Allah ada larangan-larangannya ya, tidak boleh pada saat waktu yang diharamkan seperti di siang hari Ramadan, tidak boleh di itu kan ada hal-hal yang dilarang ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi di sini pakai kalimat mahabbah, hub ya, cinta. Jadi Allah tuh cinta banget sama orang-orang yang mau bertaubat ya, dan mau dan mencintai orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Ini adalah potongan dari doa yang kita baca pada saat selesai berwudu ya. Setelah kita baca syahadat kan kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal Badia, mutahhirin. Badia, tolong dong itu ke depan. Ya. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 222, dan surat Al-Baqarah ini pernah menjadi pintu hidayah bagi seorang dosen di Inggris ya, ketika dia menjelaskan tentang pada mata kuliah organ-organ reproduksi ya, secara rinci dia jelaskan, dan akibat bagaimana haid, dampaknya, akibatnya, dan seterusnya ya. Kemudian salah satu mahasiswanya itu dari Pakistan itu menjelaskan ketika dosen itu menyebutkan larangan ya, sebaiknya tidak berhubungan ketika perempuan sedang haid karena dampaknya secara ilmiah dijelaskan, maka mahasiswa ini menegaskan kembali bahwa larangan itu di agama kami itu sudah 14 abad yang lalu ya. Jadi ini akhirnya tertarik dosen ini untuk mempelajari Islam, sehingga pintu masuk Islamnya karena ayat ini. Jadi ini ayat yang terkait dengan haid ya. Nah, haid ini adalah hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini sudah menjadi katabahullah, telah ditentukan, telah ditetapkan. Jadi artinya fitrahnya anak-anak perempuan keturunan Adam itu haid. Ya, jadi kalau sudah fitrah berarti punya konsekuensi hukum. Kalau fitrah berarti sudah ditetapkan. Artinya apa? Ketika seorang wanita tidak melaksanakan ibadahnya ketika saat dia haid,
itu bukan berarti dia tidak mendapatkan bagian apapun dari kebaikannya ya, dari ibadah-ibadah sunnahnya yang dia tinggalkan ketika haid, tapi dia akan mendapatkan pahala yang akan mengalir ya dari ibadah yang tidak dia kerjakan pada saat haid selama ibadah itu rutin dia laksanakan. Jadi kalau masalah yang wajib itu atau yang sunnah terutama ya, yang biasa sholat duha, tahajud, baca Quran, ketika haid dia tinggalkan itu semua, maka pahalanya mengalir. Artinya walaupun tidak dia lakukan, tapi karena haid ini kan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, udah fitrah, jadi nggak berhenti pahalanya, argo pahalanya jalan terus. Ya, ini dianalogikan oleh ulama seperti orang sakit. Jadi ketika dalam suatu peperangan ada sahabat yang sakit, sebenarnya pengen ikut, tapi terhalang oleh kondisi sakit yang di luar kehendaknya, ya udah takdir Allah. Nah, Rasulullah mengatakan mereka itu pahalanya sama dengan yang kalian dapat, walaupun mereka tidak bersama kita, tapi mereka dapat pahalanya karena mereka terhalang oleh kondisi yang tidak di luar kehendak mereka yang telah ditetapkan Allah. Nah, sama seperti haid ini juga, ya. Selama memang kita rutin. Makanya ahabul amal indallah itu adalah adwa muha wa inqal. Amal yang disukai Allah itu kan amalan yang rutin walaupun sedikit. Nah, itu nanti pahalanya terus ngalir ya. Jadi ini yang disebut dengan sunnatullah kata bahu dan fitrahnya. Jadi jangan khawatir ya. Makanya kadang-kadang di bulan Ramadan suka banyak kan kita dapat pertanyaan ya. Kasihan perempuan 10 hari terakhir nggak taunya haid, padahal kan pengennya banyak ibadah optimal, pengen segala macam lah itikaf dan segala macam, nggak tahu haid, kecewa. Nah itu sebenarnya nggak perlu, karena Rasulullah para sahabiat juga yang sangat gemar beribadah ya, yang luar biasa ibadahnya itu nggak mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana dong kami lagi haid, ini gimana nih 10 hari terakhir nggak bisa itikaf. Bagi perempuan juga itikaf itu kan disunahkan juga ya. Nggak ada pertanyaan seperti itu karena mereka paham bahwa yang namanya ibadah ketika terhalang oleh haid itu pahalanya nggak akan putus selama dia mengerjakannya rutin pada saat tidak haidnya dan dia ikhlas menerima kondisi haid ini. Jadi tidak menyesali ya kondisi haid ini. Baik, kita mulai dari hukum mempelajari fikih darah wanita. Hukumnya adalah fardu ain. Kalau yang disebut fardu ain ini adalah kewajiban individual di dalam Islam yang tidak boleh diwakilkan. Ini beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, apabila ada yang sudah melaksanakannya, maka beban kewajiban bagi orang lain sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi untuk mempelajari fikih damul mar'ah ini, darah wanita ini, wajib fardu ain bagi wanita baligh yang mukallaf. Mukallaf ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariah, yang itu sudah Islam, baligh dan berakal, gitu ya. Jadi mereka wajib mempelajarinya. Wajib dipelajarinya kapan? Tentu saja sebelum baligh. Karena kalau dipelajari pada saat baligh, ya dia tidak akan tahu dan dia akan banyak barangkali meninggalkan kewajiban sholat. Karena namanya haid ini kan kaitnya kan dengan ada beberapa hukum ya. Pertama yang terkait dengan kewajiban sholat ya, kewajiban sholat. Yang kedua yang terkait dengan hubungan suami istri ya. Artinya dua hal ini yang mendasar ya. Kenapa seseorang itu terutama kaum wanita wajib mempelajari fikih damul haid ya, tentang darah wanita. Kalau misalnya yang masih gadis kan belum punya suami, paling tidak sholat. Sholat inilah penyebab kita harus paham kapan saatnya kita melaksanakan sholat, kapan saatnya kita berhenti dari sholat. Jadi ini sangat penting karena sholat ini adalah ibadah yang pernah pekan lalu kan kita bahas ya, awal yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah, itu amal pertama yang dihisab oleh Allah itu sholat. Jadi makanya sesuatu yang menjadi penghalang untuk sholat wajib kita ketahui dan kita pahami. Kapan saatnya kita sholat, kapan saatnya kita berhenti sholat. Yang banyak terjadi sebenarnya dia itu tidak haid, sudah selesai haidnya, yang keluar adalah istihadah karena tidak paham ilmunya dianggap haid. Akhirnya menyia-nyiakan sholat ya.
Padahal kita tahu para ulama kalau dalam hal sholat ini luar biasa menjaganya ya. Darah wanita ini ada hukumnya yang bersifat hadas besar, ada yang bersifat hadas kecil. Ya, hadas besar itu ya haid dan nifas. Ini artinya mewajibkan mandi. Ya, ini hadas besar. Kalau hadas kecil ini hanya wudhu, ya, mewajibkan wudhu. Nah, ini yang disebut dengan istihadoh. Jadi kalau yang namanya istihadoh itu batal, kalau udah keluar batal ya wudhunya, berarti dia wajib berwudhu dan membersihkan diri ketika akan sholat. Sekarang kita mulai per poin ya. Yang pertama yang terkait dengan haid. Haid itu artinya sailan, ya, sailan dam yahruju min farjil mar'ah ya, darah yang keluar dari vagina wanita sewaktu sehat setelah balik. Ya, itu udah paham ya, darah ini namanya haid, sailan karena terasa mengalir. Bukan disebabkan karena melahirkan atau karena terluka. Ya, jadi kalau istihadoh ini para ulama itu menyebutkan darah terluka ya. Nggak, kalau dari sisi medis dari secara ilmiah ya, kalau yang dari dokter kandungan rinci itu ya, karena sudah penemuan luar biasa disebut darah apa udah jelas ya, ada namanya. Nah kalau dalam fikih mah ya meluka nanti kan ada yang kalau istihadoh itu kan ada fa'innahu irqun ya. Itu irq itu artinya itu istihadoh ya, abaikan itu darah nanti kita bahas di bab istihadoh ya. Jadi Islam ini memberikan penamaan kalau yang bukan haid itu istihadoh ya, kalau bukan haid dan nifas ya. Itu bukan menyebabkan harus tidak sholat ya kan, kalau haid nggak boleh sholat. Nah tapi kalau yang namanya istihadoh itu kewajiban sholat itu tidak gugur, tetap dilaksanakan. Tapi kan keluar darah ya. Darah ini tidak menyebabkan batalnya sholat. Tapi nanti ada adab-adabnya ya bagi orang istihadoh. Dan haid ini jelas ya, keluar pada masa tertentu. Dalam fikih itu dibahas batas kedatangan haid. Ya, karena ini kaitannya dengan konsekuensi hukum sholat, ya wajibnya sholat. Mayoritas ulama itu menjelaskan bahwa minimal haid itu usia 9 tahun. Tapi kalau dalam konteks 9 tahun ini yang kita bahas dalam fikih itu bukan 9 tahun Masehi, tapi tahun Hijriah. Nah, jadi kalau kita bicara tahun itu penanggalannya Hijriah. Nah, kalau Hijriah itu berarti lebih cepat ya, karena waktu kalau masa Masehi itu kan agak panjang ya. Kalau Hijriah itu agak cepat ya. Nah, termasuk dalam hal misalnya haul dalam kewajiban zakat itu juga hitungannya itu adalah hijriyah ya. Jadi mungkin 9 tahun kurang berapa hari gitu ya. Nah, ini batas minimal ya. Jadi kalau sudah ada anak-anak kita nih sekarang nih cepat sekali dapat haid ya. Kadang di kelas 4 itu ya, di usia 9 tahun, di 10 tahun. Ini artinya kita tidak hanya membahas permasalahan haid dan kewajiban sholat, tapi paling tidak pembahasannya adalah kepahamannya dalam menjaga dirinya, menjaga ibadahnya, menjaga segalanya lah ya untuk anak-anak kita yang masih menurut kita usianya masih kecil, masih belum dewasa, tapi dia sudah dewasa. Ya kan, kalau dalam Islam ini kan kenapa kita bicara haid, karena ini terkait dengan masa baligh, masa yang disebut usia dewasa. Masa di mana dibebankan oleh Allah kewajiban syariat yang istilahnya mukallaf. Kan artinya usia yang sudah dengan usia kita yang sudah tua ini, itu kedudukannya di sisi Allah tuh sama-sama mukallaf, sama-sama yang sudah dibebankan kewajiban syar'i. Jadi kewajiban kita sholat itu sama dengan kewajiban anak kita juga sholat. Kalau tidak dikerjakan dosa, sama gitu kan. Padahal kan kita paham ya bagaimana kalau dalam konteks kaidah Islam itu kan kalau kita bicara baligh, akil baligh itu kan satu kesatuan ya. Akil baligh. Tapi yang banyak terjadi untuk saat ini, semakin cepatnya anak-anak kita itu baligh, akilnya kadang-kadang belum ada. Ya, jadi hanya baligh tapi belum berakal. Kalau yang namanya akil dalam Islam itu adalah orang yang sudah mampu menggunakan akalnya untuk melakukan atau menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Akil. Jadi anak atau orang yang sudah menyadari, memahami kewajibannya terhadap Allah itu namanya akil. Nah, disambung dengan akil baligh. Nah, yang terjadi kan sekarang ini
tantangan juga buat kita ya, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita tidak hanya sekedar dia balik yang melaksanakan ibadah sholatnya, tapi juga akil, punya kesadaran untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kalau istilah-istilah parenting itu ya biasanya ya, ada orang yang sudah balik tapi belum berakal gitu ya, bahkan mungkin anak mertua juga belum berakal, baru balik aja. Maksudnya apa sih? Buktinya sholat masih disuruh-suruh gitu ya. Nah itu berarti kan belum akil ya, walaupun sudah balik. Nah ini tantangan buat kita ya, memperkenalkan anak-anak kita, menyiapkan ya di usianya balik dia sudah paham dengan kewajibannya. Nah ini mayoritas minimal usia 9 tahun, maksimalnya tanpa batas waktu ya. Usia berapapun, tapi nanti mazhab ulama mazhab membahas usia-usia ya. Nah, untuk yang berakhirnya masa haid tidak ada dalil yang memiliki batas waktu. Artinya masing-masing berbeda usianya ya. Nah, kalau usia menopause, jadi karena memang tidak ada nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tentang batasan usia ya, usia menopause atau usia hadis ini usia haid, ini semuanya ijtihad para ulama ya. Ulama-ulama fikih ini memberikan pandangan mereka usia menopause usia berapa ya. Nah, mereka menentukan ini usia-usia ini itu berdasarkan istiqra ya. Jadi mereka mengambil istinbat hukum berdasarkan istiqra ini apa maksudnya menggali hukum berdasarkan fakta yang ada. Jadi mereka juga melakukan penelitian. Istiqra ini melakukan penelitian. Jadi mereka menanyakan kaum perempuan pada masanya saat itu mungkin kalau kita karya ilmiah itu kan pakai sampling berapa orang gitu. Mereka lakukan ke para ulama. Jadi jawaban para perempuan itu kan beda-beda. Maka ijtihad mereka akhirnya setelah mereka membuat penelitian istiqra itu ya, membuat penelitian, kemudian mereka menyimpulkan, nah tersimpulkanlah oleh mazhab ulama Hanafi bahwa usia menopause wanita 55 tahun. Ya. Kalau Imam Malik 70 tahun, ya mungkin sehat-sehat saja ya. Nah untuk Imam Malik ini memang beliau ini Malik bin Anas itu hanya tinggal di Madinah. Beliau tidak pernah bepergian, tidak pernah safar kemana-mana, tidak pernah rihlah kemana-mana ya ke negara-negara lain, karena beliau mencintai negerinya Rasulullah SAW. Jadi hanya di Madinah. Kalau Imam Abu Hanifah ini orang Kufah, dia bukan orang Arab. Jadi mereka ini di mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah ini memang sangat rasional ya, karena memang negaranya itu banyak bersinggungan dengan orang-orang non-muslim, orang-orang majusi. Jadi memang fikihnya itu banyak yang agak rasional, maka dikenallah beliau dengan ahlur ra'yi ya, selalu menggunakan logika ya. Kalau Imam Syafi'i ini beliau juga bersafar. Beliau ini kan Quraisy ya, walaupun di Mekah, di Madinah, beliau dulu dibawa ibunya tuh setelah menikah ke Gaza ya. Kemudian bapaknya meninggal, balik lagi ke Mekah, ke Madinah karena ibunya pengen anaknya menjadi ulama ya. Nah, beliau tuh mengembara kemana-mana nih, ke Irak, ke Mesir. Jadi kalau makanya kita dapatkan di kalangan Imam Syafi'i ini pandangannya itu kadang-kadang ada yang kontroversi antara fatwa jadid dengan fatwa qadim, fatwa dulu dan yang baru. Yang dulu itu ketika beliau di Irak, yang baru itu ketika di Mesir ya. Jadi memang kita membahas ini kenapa ulama beda-beda pandangan, karena memang tidak terdapat nasnya, dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan sahabat, pandangan sahabat gitu ya. Jadi inilah fungsinya mazhab. Jadi mereka menyimpulkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada ya. Tentu terjadi perbedaan pandangan dalam masalah fikih dan itu adalah wajar ya, perbedaan pandangan tersebut ya. Nah, Imam Hambali ini 50 tahun. Jadi karena memang masanya ya kok Imam Malik 70 tahun, ya mungkin di masa beliau wanita-wanita itu masih subur-subur gitu ya. Nah, ketika kita bicara usia menopause, ini artinya apa? Artinya sebelum mencapai usia yang ditentukan, kalau Imam Syafi'i 62 tahun, berarti seorang wanita itu ya kalau keluar darah masih dianggap darah haid. Ya walaupun mungkin pernah terputus, misalnya ketika usia 57 nggak haid lagi, selama 2 tahun, 57, 58, 59 keluar lagi darah. Nah itu masih dianggap darah haid sampai nanti usianya 62 tahun ya batasannya.
Nah, kalau usianya kalau misalnya mazhab Hambali ini sangat cepat ya 50 tahun ya. Misalnya dianggap 50 tahun ini, berarti kalau udah usia 51 tahun itu nggak dianggap darah haid lagi karena sudah usia menopausnya 50. Itu kan pandangan ya. Nah, tentu saja dalam membahas kajian fikih ini sangat baik banget kalau disandingkan dengan medis. Dan saya yakin insya Allah ya, karena ajaran Islam ini berasal dari Allah, pasti tidak ada yang bertentangan dengan medis. Ya, paling tidak salah satu dari pandangan ulama ini bisa pas gitu dengan pandangan medis ya. Nah ini usia menopause ya. Terjadilah khilafiyah. Ya. Nah lama haid tidak ada nas yang menjelaskan batasan lamanya haid. Ya. Para ahli fikih melakukan istinbat al-hukmi dengan cara istiqro. Kayak tadi saya sebutkan ya. Jadi memang nggak ada kan dalam Al-Quran dan hadis. Pokoknya wanita haid itu pokoknya sepekan aja, seminggu aja nggak boleh sholat. Nggak ada itu, nggak ada pembatasannya. Maka disinilah para ulama berbeda pandangan. Toh kita juga beda-beda, nggak sama kan? Datanya haid beda. Kalau misalnya saya dulu haid usia 14 tahun, misalnya anak saya waktu pertama kali 10 tahun. Ya mungkin ada yang berapa tahun ya. Cuman itu gini, semua sepakat para ulama, jika pada usia 15 tahun, ya lebih dari 15 tahun, tidak keluar haid, maka baliknya itu usia 15 tahun. Karena ada kasus-kasus tertentu ya, di mana seorang perempuan nggak haid. Ya kalau dari sisi medis mungkin bisa ditemukan penyebabnya ya, apa secara ilmiah penyebabnya jelas. Tapi dari sisi hukum fikih, itu ya seorang wanita yang tidak datang haid ya, saya pernah punya binaan ya, itu usia 21 tahun baru keluar haidnya setelah berobat ke dokter ya. Jadi selama ini bagaimana gitu kan. Nah dalam Islam itu para ulama menetapkan bila seorang wanita tidak juga keluar haid maka batas haidnya itu 15 tahun ya, jadi patokan usia 15 tahun gitu. Mana masa haid paling singkat, ini paling singkat menurut mazhab fikih. Nah ini kalau kita bicara berapa lama masa haid itu ya, Imam Hanafi menyebutkan 3 hari. Imam Malik itu sesaat keluar darah yaitu haid ya. Imam Syafi'i 1 hari itu 24 jam itu ya. Imam Hambali 1 hari sama nih, Syafi'i Hambali ini memang unik ya. Kalau saya jajar gini ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Abu Hanifah ini paling tua ya. Beliau meninggal tahun 150 Hijriah di mana saat itu lahirnya Imam Syafi'i. Jadi beliau ini memang orang Kufah ya, bukan orang Arab ya. Nah, kalau yang 3 ini Malik, Syafi'i, Hambali ini adalah silsilatul mazahib. Silsilah mazhab. Artinya apa? Imam Malik ini muridnya Imam Syafi'i ini muridnya Imam Hambali. Jadi mereka tuh turunan atau guru dengan murid. Cuman murid tentu ada hal yang tidak sama dengan gurunya dalam pandangan-pandangan fikih, maka punya pandangan sendiri. Makanya mereka kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Nah, kadang-kadang kebanyakan kita temukan Syafi'i Hambali ini kadang-kadang sama gitu pandangannya ya, karena memang antara guru dan murid ya. Nah, kalau kita bicara masa haid paling singkat, misalnya gini, Imam Syafi'i itu 1 hari. Ya, maksudnya apa? Kalau datang haid misalnya jam 8, ada tanda darah. Itu kalau keluarnya itu masih dalam 1 hari, ya maksudnya ada 24 jam, misalnya keluarnya waktu duha, kemudian banyaknya baru mengalirnya itu di waktu sore misalnya, maka sejak keluar dari awal waktu duha itu sudah masuk masa haid. Tidak wajib sholat ya. Itu kalau dalam masih 1 hari. Tapi kalau lebih dari 1 hari misalnya keluar flek pagi duha, terus nggak keluar haid sampai besoknya sampai zuhurnya. Nah ini berarti bahwa yang flek itu tidak dianggap sebagai darah haid. Berapa lama masa haid? Menurut mazhab fikih itu beda-beda. Imam Abu Hanifah itu 10 hari. Imam Malik menurut keadaan ya, saya agak sulit juga memahami pandangan Imam Malik ini ya. Ya Allah alam ya, agak sulit ya karena tadi masa haid yang itu sesaat haid, jadi mungkin ya sulit lah ya saya membayangkan seperti apa prakteknya ya Imam Malik. Tapi yang bisa dicerna itu karena ada angka ya 15 hari, 10 hari itu lebih ini.
Ini kalau di zaman sekarang menurut keadaan ya bisa jadi nanti wanita tuh nggak sholat dia. Karena kan ada yang pakai kontrasepsi kadang-kadang kan mengalami pendarahan ya terus berdarah. Jadi gimana? Bingung kan menentukan haidnya. Nah, jadi mazhab Syafi'i Hambali ini 15 hari ya. Jadi paling lama ya 15 hari. Karena setiap wanita berbeda, maka dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku. Ya, karena memang nggak sama berapa lama wanita itu haid, nggak bisa disama-samakan. Jadi kebiasaannya itu bagaimana. Nah, jadi para ulama memberikan pandangan kebiasaan itu maksudnya adalah 3 kali kebiasaan sebelumnya. Ya, jadi bukan kebiasaan pada saat gadis dan pada saat gadis diterapkan pada setelah menikah itu kan berbeda ya. Jadi kondisi itu kebiasaan karena hormon itu kan berbeda-beda ya. 3 kali belakangan, 3 kali yang lalu gitu ya. 3 kali yang karena memang ketika berbeda lagi kan bingung ya. Jadi lihat waktunya 3 bulan ya, 3 kali sebelumnya itu dianggap kebiasaan ya, sudah apa yang berlaku. Nah, ada beberapa cara dalam patokan dalam menentukan lamanya haid ya. Jadi para ulama juga membuat pandangan ya. Bagaimana cara menentukan lamanya haid? Nah, pertama berdasarkan kebiasaan yang berulang-ulang, yang 3 kali berturut kemarin itu kan kebiasaan berulang-ulang 3 kali ya. Jadi kalau kebiasaannya tidak berbeda lagi kan dilihat lagi 3 kali. Misalnya gini, ada orang yang dulunya punya kebiasaan kalau pagi keluar flek pasti sorenya itu haid banyak keluarnya. Maka dia sejak keluar flek pagi dia nggak sholat ya. Nah itu kebiasaan udah biasa udah lama di jalan. Nah suatu saat ketika flek ternyata dia tunggu sampai malamnya sampai besoknya nggak keluar lagi darah sampai besoknya. Nah berarti ini kan terjadi perubahan ya. Ini hari pertama nih bulan pertama. Nah terus apa yang dilakukan karena tidak juga keluar haid? Dia mengkodok ya sholat yang dia tinggalkan sejak kemarin itu. Mungkin dia meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur gitu ya. Nanti setelah maghribnya besoknya baru keluar. Berarti dia kodok tuh waktu-waktu sholat yang dia tinggalkan. Nah, dilihat tuh, jadi oh ternyata berbeda ya. Bulan depan lihat lagi keluar flek. Nah ini Kakak, jadi beli apa? ini aja karena Anakku saat ini ada masalah kulit. di masyarakat ditunggu ternyata sama mulai berubah ya. Nah yang ketiganya ya ini untuk kehati-hatian. Ketika dia lihat kebiasaannya sudah berubah ya berarti ketika keluar flek ya dia abaikan nanti zuhur dia sholat ya zuhur asar maghrib isya subuh karena memang nggak keluar. Nah ini berdasarkan kebiasaan yang berulang-ulang ya patokan dalam menentukan lamanya haid. Wanita yang sudah memiliki kebiasaan di luar kebiasaannya dianggap darah istihadah. Nah jadi kalau ada di luar kebiasaan yang dia alami maka dianggap istihadah. Ini ada riwayat dari Ummu Habibah, beliau ini minta fatwa kepada Rasulullah ya tentang darah yang banyak yang terus keluar ya bingung dia menentukan haidnya kapan, sholatnya kapan. Maka kata Nabi, umpusi qadra maka nat tahbisuki haidatuki summa tasili wasolli. Berdiamlah kamu sampai waktu haid yang biasa kamu jalani. Ya kalau keluar darah udah kamu berdiam tuh artinya udah nggak usah sholat lah ya. Kemudian iktasili, kemudian jadi kebiasaannya kamu kan bisa kebiasaannya berapa hari? Misalnya 7 hari. Ya udah kamu berdiamlah kamu anggap haid selama 7 hari yang biasa kamu jalani. Kemudian setelah itu iktasili, kamu mandi dan sholat. Jadi misalnya gini, kebiasaan kita selama ini haidnya selama 8 hari. Ya udah tuh 8 hari. Udah mandi tuh hari ke-8 tuh udah masuk mandi. Hari ke-9 kan kita udah sholat, udah segala macam ya. Nah tahunya hari ke-10 keluar flek, ada darah sedikit, adalah ya. Lah ini kok masih ada darahnya atau mungkin di hari ke-9-nya masih kok ada keluar ya flek ya. Itu diabaikan. Karena kebiasaannya tuh memang haidnya selama ini ya 8 hari. Berarti apa? Hari ke-9 keluar flek itu tidak lagi dianggap darah haid, itu adalah istihadah. Artinya tetap wajib sholat. Tapi tidak perlu mandi ya istihadah itu. Kan mandinya udah mandi haid. Ummu Salamah pernah minta fatwa pada Rasulullah SAW
berkaitan dengan pertanyaan seorang sahabat yang selalu mengeluarkan darah. Jadi memang permasalahan darah di masa Nabi juga agar wanita itu memperhatikan bilangan malam dan letaknya hari dari setiap bulan ketika dia mendapat haid. Maka tinggalkanlah sholat, kemudian mandi, dan menutup kemaluannya dan laksanakan sholat. Jadi dalam riwayat Ummu Salamah ini, bagi wanita yang tidak memiliki kebiasaan yang tetap dalam haid, itu diperintahkan catat tuh, kamu haid kapan, hari apa, coba. Jadi nanti lihat lagi. Artinya Rasul memerintahkan kita tuh untuk menghitung haid kita itu. Maksudnya kapan waktunya. Jadi jangan cuek, jangan kapan ya, mesti di ini. Karena nih kaitannya dengan ibadah sholat. Jangan sampai kita pernah mengabaikan sholat. Ya, kalau kita lihat pandangan Syafi'i dan Hambali, itu kalau udah masuk waktu sholat, kita belum sholat juga keburu haid ya. Misalnya waktu sholat itu jam 12, kemudian kita belum sholat, jam 1 kita baru mau sholat, ternyata haid. Itu waktu zuhur itu bukan berarti gugur begitu saja kita nggak sholat. Itu wajib diqodho nantinya setelah kita bersih dari haid. Diqodho waktu zuhur itu. Itu kenapa? Karena memang sangat memperhatikan kewajiban sholat. Ya. Jadi jangan sampai terabaikan. Ini adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Udah ada waktunya. Tapi kan saya haid. Haid itu tidak menyebabkan gugurnya kewajiban tadi yang waktu datangnya waktu zuhur kan belum haid. Kan tadi kan belum sempat ngerjain. Berarti kewajiban itu nggak gugur. Kecuali kalau pada saat masuknya waktu zuhur, kita udah siap-siap mau sholat, udah pakai mukena, kita tinggal nunggu imam, ternyata imamnya belum juga mulai sholat, atau mungkin baru sampai Al-Fatihah, kita terasa ada yang keluar nih haid. Nah itu baru nggak wajib kita mengqadha waktu zuhur tersebut. Ya. Umumnya masa haid itu adalah 6 atau 7 hari. Ya, ucapan Nabi kepada Hamnah binti Jahash ya. Ini memang Hamnah binti Jahash ini juga suka mengeluarkan darah juga ya semacam. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa wanita itu banyak istihadah. Nanti saya sebutin nama-namanya ya. Kamu haid 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah, kemudian mandilah, bila merasa telah suci, maka sholatlah 24 malam atau 23 malam beserta siangnya dan berpuasalah karena itu semua memberikan pahala. Ya, jadi walaupun keluar darah itu tetap melaksanakan kewajiban sholat. Ya. Demikian juga kerjakan pada setiap bulan sebagaimana lazimnya perempuan yang haid dan sebagaimana lazimnya mereka yang suci karena saat kebiasaan haid dan suci. Ini kalau yang mendapatkan istihadah. Jadi artinya umumnya 6 atau 7 hari kata Nabi ya. Itu yang pertama ya, berdasarkan kebiasaan. Yang jadi masalah adalah ketika seorang wanita itu tidak memiliki kebiasaan, ya, maka dia hanya memperhatikan tanda-tanda darah, nggak jelas gitu ya haidnya. Kadang 7 hari, kadang 9 hari, bingung dia menentukannya. Maka dilihatlah dari warna darah ya. Hadis Fatimah binti Abi Hubeish ketika bertanya kepada Rasulullah tentang darah haid, maka dijawab oleh Nabi, "Idza kana damul haidhah fa innahu aswad yu'raf." Jadi yang namanya darah haid itu adalah berwarna hitam, kehitam-hitaman yang dikenal oleh perempuan ya. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau memang keluar seperti itu, kamu jangan sholat ya. Tinggalkan sholat. Fa idza kana al-akhir fatawaddai wa sholli fa innama huwa irqun. Saya agak ini kehapus nih. Ini ada satu kata dalam hadis ini irqun, ain ra qaf ya. Jadi kalau bukan tadi yang aswad yu'raf kehitam-hitaman itu darah haid. Kalau tidak, ini kan yang Fatimah binti Abi Hubash ini suka mengeluarkan darah, jadi bingung dia. Ini haid apa bukan ya? Jadi hampir dalam 1 bulan tuh keluar darah ya. Nah, jadi oleh Nabi, kamu lihat aja, cek aja warna darahnya. Kalau kehitaman, merah kehitam-hitaman berarti darah haid. Kalau tidak, berarti itu istihadah. Udah kamu ini tetap sholat ya. Fa innama huwa irqun. Ini irqun. Kalau terjemahan di sini gangguan otot ya, kalau ini yang paham nih dokter spesialis kandungan kali ya, dokter Kartini ya dan teman-teman. Ini terjadi peradangan di serviks
mulut rahim ya. Apalah namanya terserah deh, pokoknya itu istihadoh ya. Nah ini dari terjemahan medis. Kalau dari terjemahan agama itu juga ada terjemahan magic ya, maksudnya sihir dari jin. Itu adalah hentakan atau goncangan seton ya, hentakan jin itu ada juga ya. Karena memang dalam kasus-kasus tertentu saya ketemu ada dokter ya, ada seorang dokter yang dia cerita kok saya haidnya banyak banget gitu ya, udah diperiksa nggak ada apa-apa, pokoknya sehat aja, udah bisa rahimnya, leher rahimnya, pokoknya nggak ada masalah. Saya tanya, wah ini berarti irkunnya terjemahannya itu adalah hentakan seton. Oh baru dia menyadari bahwa oh bisa jadi dia kena gitu ya, ada yang mirip karena ada yang dengki dengannya. Nah artinya dua-dua itu mungkin ya, irkun ya, bisa juga gangguan jin, bisa juga secara medis itu gangguan dari rahimnya, ada peradangan. Nah, itu jadi inilah yang dibahas ya oleh Rasulullah terhadap Imam binti Abi Hubaysh. Apakah itu terjemahannya itu tergantung individu kan kita nggak tahu ya. Mungkin ada orang yang sudah berobat banyak di medis nggak ada masalah, sehat-sehat saja, berarti itu ada unsur makhluk halusnya dan itu bisa disembuhkan insya Allah ya dengan ruqyah ya. Kalau yang terjadi dengan gangguan medis tentu ke ahlinya ya. Baik. Nah ini pengakuan Ummu Atiyah sebagai gambaran bagi kita muslimah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ya, ketika mengalami seperti ini. Kunna la na'udul qudrah wa sufrah ba'da tuhri syai'an. Ini jadi catatan kita nih, hadisnya sahih loh. Dahulu kunna ini kan berarti menggambarkan kami. Kami itu siapa? Karena ini disampaikan oleh Ummu Atiyah, berarti kami para sahabiat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la na'udul qudrah, nggak nganggap tuh yang namanya kudroh yang flek keruh kuning, pokoknya yang keluar setelah haid, yaitu artinya setelah kami mandi terus keluar lagi ada flek-flek gitu ya, itu nggak lagi dianggap sebagai darah haid ya. Kalau keluarnya setelah kami suci, setelah kami mandi, tohir ya. Makanya dalam menentukan kapan kita harus mandi, kita harus tahu persis apakah darah ini haid atau tidak. Kan karena ini kan yang pertama tadi kan cara menentukan lamanya haid kan pertama berdasarkan kebiasaan. Kalau yang kedua ini kan berdasarkan warna darah. Jadi kalau warna darah itu yang pertama kan flek banyak, dikit-dikit gitu ya. Nah, kan diperiksa. Kalau sudah keluar putih atau lendir putih atau keputihan, nah itu berarti sudah boleh mandi. Ya, jadi artinya dia sudah bersih dan wajib mandi. Ya, jadi kalau memang ini ada dalam hadis ada kisotul baidho namanya, kisah tentang si putih. Jadi Ibunda Aisyah ini mendapatkan titipan kiriman dari para sahabat yang lain itu ya, warna darah. Jadi sahabat yang sedang haid atau yang mau mandi itu ngirim kepada Ibunda Aisyah untuk menentukan mana di antara kami yang boleh mandi ya untuk sholat gitu ya. Nah, dipilihlah dari sekian warna-warna itu ya, warna merah dan segala macam itu warna putih ya, lendir putih ya. Nah, yang punya yang ini nih boleh mandi, wajib mandi ya. Jadi artinya kita periksa darah kita kapan saatnya kita mandi atau diperiksa. Jadi kalau yang keluar itu, jadi kalau kita udah yakin udah keluar lendir putih ya atau keputihan, udah mandi. Nah kan biasanya kita beraktivitas, apapun aktivitas kita macam-macam ya, terasa lagi kan keluar ya kok ada flek, ada apa nih, ada merah-merah nih, ini sedikit nih menodai pakaian dalam, itu tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Karena di sini kunna la na'udul kudrah wa sufrah itu kan hanya sisa aja. Jadi yang kuning, yang flek, yang yang keruh itu nggak lagi dianggap sebagai darah haid. Artinya pas sholat tetap dilakukan. Toh setelah itu juga kan pada ini kan pada nggak keluar lagi itu fleknya gitu, itu hanya pada saat itu aja. Karena banyak kasus terjadi karena nggak paham ini, akhirnya ya haid, akhirnya dia nggak sholat duhur, asar, ditunggu-tunggu nggak keluar juga berikutnya, darah berikutnya ya, artinya sampai kok bersih ya. Ya memang itu sisa, nggak dianggap lagi sebagai darah haid menurut hadis Ummu Atiyah. Nah, warna darah haid itu ada yang merah,
merah hitam, merah, kuning, keruh, flek ya. Ya ini gambarnya kayak gitu deh warna merah ya. Nah, di sini warna yang darah yang berwarna hitam atau merah, para ulama sepakat itu adalah darah haid ya. Kalau kuning dan warna keruh, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafi dan Syafi'i itu adalah darah haid bila keluar masih dalam masa haid. Jadi kalau yang flek-flek tadi keluar, kita udah periksa gitu ya, periksa kemaluan farjinya diperiksa agak ke dalam bagi ibu-ibu yang udah menikah, masih ada nih keruh, masih ada ya berarti itu belum bersih. Keluar diperiksa itu kalau sudah keluar lendir putih atau lendir bening, maka itu sudah dianggap bersih, mandi lah gitu. Nah, kalau warna kuning ini keluar pada saat masa-masa tadi ya, masih keluar belum suci ya, itu dianggap darah haid. Tapi kalau udah mandi kita, itu dianggap darah istihadah. Madzhab Syafi'i itu memberikan pandangan bahwa warna darah itu ada 5 kata beliau. Jadi beliau ini kan melakukan istiqro, itu kan menanyakan kepada kaum wanita pada saat itu darah haidnya warnanya apa tuh. Jadi catat itu hitam, merah, pirang, kuning, keruh. Ini kalau untuk pengambilan profesor gitu atau doktor gitu ya, kan berdasarkan penelitian-penelitian kayak gitu, mungkin mereka tuh para ulama mazhab tuh lah itunya udah luar biasa itu ya, gelarnya itu. Mazhab Hanafi warnanya ada 6. Hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan abu-abu. Masya Allah ada abu-abunya juga ya kan. Kalau dari kita bisa bayangkan ya, ulama dulu tuh tingkat kemajuan kedokteran tuh belum ada apa-apanya loh. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan udah jelas ya, udah tahu ya. Ini karena ada ini nih, ada penyakit nih, di rahimnya ada miom nih, ini keluar nih lendirnya abu-abu hijau dan segala macam nih penyakit nih kan begitu ya udah dipelajari. Dulu itu di masa-masa mereka kan belum ada, tapi mereka sudah buat ya ini loh ada yang hitam, ada keruh, hijau dan abu-abu. Dan mereka mengatakan darah di atas itu tidak dianggap darah haid jika keluarnya bukan pada saat biasa terjadi haid ya. Ya kan namanya orang sakit kan keluarnya kapan aja, maka tetap diwajibkan sholat. Maka ciri darah haid itu mereka nih buat penelitian ya, kental, panas, keluar dengan pelan-pelan, berbau tidak sedap, keadaannya yang hangus, warnanya hitam atau merah tua. Masya Allah, luar biasa ulama dulu. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan jarak masa antara 2 haid. Artinya jarak antara 2 haid itu berapa lama ya? Jarak maksimal ini semuanya kan kembali kepada permasalahan ijtihad para ulama ya. Ijtihad para ulama ini dalam membuat kesimpulan jarak masa suci antara 2 haid. Nah, mayoritasnya itu 15 hari, mayoritas. Tapi ada juga berpendapat 13 hari. Ini artinya apa? Bisa jadi dalam 1 bulan seorang wanita itu mendapatkan 2 kali haid. Jadi nggak usah ditanyakan, lo kan tadi kemarin bau berapa hari ini. Nah, kalau jaraknya 13 hari aja kan, 13 hari ini kan berarti dalam 1 bulan bisa aja 2 kali ya. Jadi mereka menunjukkan ini paling minimal, jarak minimal bagi seorang yang sedang suci kemudian mendapatkan haid, jarak minimalnya 13 hari. Sedangkan masa suci di sela-sela haid, ya kan bisa jadi ya, haid 8 hari, mungkin di hari ke-5-nya tidak keluar sama sekali darah, ya bersih ya, tapi hari ke-6-nya keluar lagi darahnya. Nah ini masa hari suci ini bagaimana? Mazhab Hanafi itu dianggap masa haid. Mazhab Syafi'i dianggap haid bila masa suci itu di antara 2 darah haid. Ya, jadi kalau memang hari ke-5 haid biasanya 7 hari, tapi hari ke-5 tuh bersih, itu dianggap masa haid karena diapit oleh diapit oleh haid masa haid ya, karena nanti besoknya juga dia keluar lagi kan. Kemudian tidak terjadi pada masa lebih dari 15 hari. Ya, jadi kalau masa suci ya di sela-sela haid itu tidak terjadi pada masa lebih dari 15 hari. Ya, jadi itu itu pokoknya batasan haid itu lamanya 15 hari. Ya. Kemudian darah haid tidak kurang dari batas minimal masa haid yaitu 1 hari 1 malam. Ya.
Baik. Apa yang tidak boleh dilakukan saat haid? Jelas, sholat itu nggak boleh ya. Ini masalah khilafiyah nih, baca Quran boleh atau tidaknya menetap di masjid. Jadi ulama itu berbeda pandangan. Ikhtilaful fuqaha dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Dan ikhtilaf ini biasa dan wajar. Artinya nggak mungkin kita bisa menyatukan pandangan yang berbeda ini. Masing-masing punya dalil yang menyebabkan mereka berbeda dalam mengambil istinbat hukum. Ya, jadi kalau yang sangat ketat itu Imam Syafi'i itu ketat ya, nggak boleh baca Quran, memegang Quran ya, menetap di masjid ya. Tawaf jelas nggak boleh, jelas jima juga nggak boleh, saum juga ya, terutama ada kafarohnya kalau bulan Ramadan ya. Nah ini tolak. Nah ini masalah tolak, masalah cerai ini yang jarang tidak banyak diketahui oleh para suami terutama, karena hak tolak itu ada di tangan suami kan. Jadi ketika suami misalnya mentolak istrinya, sementara istrinya haid, nah apakah sah atau tidaknya itu ulama berbeda pandangan, tapi yang jelas suami berdosa. Berdosa menjatuhkan tolak pada saat istrinya sedang haid. Ya. Itu yang mestinya dipahami oleh para suami ya, nggak gampang-gampangnya menjatuhkan tolak ya, mestinya nanya dulu, kamu haid nggak? Kalau misalnya dia haid, tunggu sampai masa suci. Artinya dia udah sholat kembali. Jangan dicampuri dulu. Pokoknya udah ceraikan, jangan dicampur. Tapi keburu dicampur gimana? Tunggu sampai dia haid, kemudian suci, baru jatuhkan tolak. Seperti itu ajaran Islam. Haram bagi suami mencampuri istrinya yang sedang haid, walaupun darahnya telah berhenti. Ya, sebelum mandi. Tadi kita udah mau campuri istrimu sampai dia tohir, artinya mandi dulu. Nah, terus gimana dong? Kalau udah bersih belum mandi, sekalian aja mandinya di double, ini tetap nggak boleh. Ya, bahkan para ulama tuh membuat semacam hukum ya. Apa hukumnya? Jika seorang suami terlanjur mencampuri istrinya yang sedang haid, maka menurut hadis Ibnu Abbas dia wajib membayar kafarah, denda. Ya. Dari Nabi SAW mengenai laki-laki yang menggauli istrinya yang sedang haid, bahwa dia harus bersodakoh 1 dinar atau setengah dinar. Oh, Masya Allah ya. Kalau dulu keimanan para suami itu luar biasa ya. Itu kan masalah kamar, bercampur dengan istri yang sedang haid. Diam-diam aja kan gak ada yang tahu. Udah taubat aja dah gitu kan gak ada yang tahu. Tapi karena imannya itu luar biasa, takut melanggar satu ayat. Ini di ayat Al-Baqarah 222. Takut mereka ngadu kepada hakim. Nah, nanti hakim membuat putusan tuh, ada yang didenda 1 dinar, ada yang setengah dinar gitu ya. Jadi akhirnya ikhtilaf ulama dalam menentukan kafarohnya. Apa kafarohnya? Yang sangat berat itu memerdekakan budak wanita ya, karena budak itu harganya mahal juga kan. Nah, itu kan besar itu. Nah, ada yang menyebutkan bayar 1 dinar, ada yang disuruh bayar setengah dinar gitu kan. Kalau 1 dinar itu kalau sekarang misalnya nilainya 3 juta, ya kalau setengah dinar berarti 1,5 juta karena keliru gitu ya. Nah, cuman karena memang para ulama berbeda pandangan, maka mayoritas ulama berpendapat suami hanya diwajibkan bertaubat dan beristighfar saja dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, itulah orang-orang dulu ya. Sangat takut, khawatir kalau sampai perbuatannya itu melanggar 1 ayat saja gitu ya. Khawatir sekali. Nah, sekarang orang lihat ya bagaimana suami sudah selingkuh, sudah berzina, bahkan mungkin hamil ya, orang yang diselingkuh diantang-antang aja, diem-diem aja dia. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Nah, itulah bedanya iman dulu sama sekarang. Baik, kita lanjut ya, istihadah. Ya, istihadah ini adalah bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Ya, jadi kalau yang namanya istihadah itu di luar itu, ya disebut darah penyakit sebab keluarnya tidak pada masa haid dan tidak pada masa nifas. Nah, kalau wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu dinamakan mustahadah. Ya. Ini ya, yang banyak terjadi, yang banyak pertanyaan-pertanyaan tentang istihadah. Itu di dapur Jadi banyak. ada 4 keadaan mustahadah itu. Jangan nanti aja sih Kak Hini. Pemula dan tidak dapat membedakan darah.
Ini yang pemula nih ya, yang masih baru-baru ya, mungkin anak-anak kita yang baru balik gitu ya. Yang belum dapat haid kan kadang-kadang nggak seperti kita ya, susah banget ngikutin haidnya karena masih baru ya. Maka mazhab Syafi'i dan Ahmad itu menjelaskan haidnya dihitung sehari semalam. Fuqaha yang lain mengatakan haidnya 6 atau 7 hari, sisanya adalah masa suci. Berarti itu dianggap istihadah sisanya, anggap aja 6 atau 7 hari ya. Kemudian mubtadi'ah mumayyizah, pemula dan dapat membedakan ya. Jadi maksudnya di sini adalah wanitanya punya pengalaman keluar darah haid, namun dia mampu membedakan jenis darahnya. Bila darahnya lemah, tapi namun lama waktunya, maka itu darah istihadah. Tapi bila kuat, itu darahnya warnanya selama kurang dari 15 hari, maka itu adalah darah haid. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, keadaan orang-orang yang wanita yang istihadah itu ada yang dinamakan mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah itu biasa, sudah biasa ya, dan bisa membedakan ya. Wanita yang biasa mendapatkan haid namun tidak dapat membedakan, maksudnya ya, bingung dia. Ini terutama mungkin bagi ibu-ibu yang pakai alat kontrasepsi biasanya itu ya, yang suka banyak pertanyaan-pertanyaan ya, pakai spiral atau IUD itu ya. Jadi saya pernah nanya sama dokter tuh ada bisa jadi kasus IUD itu menggesek leher rahimnya, terjadi pendarahan gitu ya. Jadi seakan-akan kayak haid gitu, padahal itu kan bukan. Ya, jadi dia tidak bisa membedakan, kadang-kadang warnanya rancu ya. Nah, yang seperti ini batas maksimal haid itu adalah 15 hari. Lebih dari masa itu dianggap istihadah. Kadang-kadang dalam sebulan tuh berdarah terus ya. Nah, ini patokannya itu ya 15 hari. Sedangkan yang mu'tadah mumayyizah, yang terbiasa dan dapat membedakan, nah itu sesuai dengan yang dia lakukan. Hukumnya ditetapkan berdasarkan pengetahuannya. Ya kalau kita udah tahu, ikutin aja apa yang kita ketahui. Nggak usah ragu-ragu lagi gitu ya. Jadi ini kondisi wanita yang mendapatkan istihadah. Ada bagi yang mustahadoh, yang sedang dapat istihadah, itu berwudu untuk setiap kali sholat fardu. Artinya apa? Artinya karena sering keluar darah kan, ya itu kan najis darah itu. Nah khusus ketika akan melaksanakan sholat itu langsung berwudu, ya, berwudu, ganti pakaian dalam, haluan. Nah ketika lagi sholat keluar juga itu dimaafkan, ya. Bersegera menunaikan sholat ya setelah berwudu. Jadi nggak bisa tuh jaga wudu tuh. Wudu duha ya untuk duha, nggak bisa dipakai untuk sholat zuhur karena kan di masa itu kan nanti keluar darah, kecuali yang tidak istihadah ya. Nah, membersihkan kemaluan dan sidi saat berwudu. Ini nama-nama sahabiat mustahadoh di masa Rasulullah SAW. Ini berdasarkan hadis-hadis yang mereka bertanya kepada Rasul atau kepada istri Nabi. Ada yang namanya Zainab Ummul Mukminin, Zainab binti Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Ummu Habibah binti Jahash, itu saudara semua tuh ya Hamna. Apa saya perlu juga nanya sama dokter-dokter nih ya di sini. Dokter Kartini. Ada kasus, ada masalah genetik nggak ya? Masalah istihadah ini, karena dilihat di sini kok dari keluarga Jahsy ini kok pada ini ya, pada istihadah gitu ya. Ada Asma saudara Maimunah, ada Asma binti Mahrat Al-Harithiyah, ada Fatimah binti Abi Hubais ya itu ya. Ada Sahlah binti Sahal ya. Jadi ini yang terpantau nih, Badiah binti Qailan ini kayak gini tiga ini ya nggak tahu, walau alam, nanti saya pengen dengar juga nih jawabannya dari dokter ya, apakah istihadah ini ada kasus genetiknya atau mungkin karena penyakit kali ya? Kan nggak perlu mangan ya Umi, mangan kebe. Kita bahas tentang nifas ya. Nifas itu adalah wiladatul mar'ah idza wata'at. Jadi darah yang keluar ketika wanita itu melahirkan. Jadi proses kelahiran. Secara syariat darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan meskipun hanya berupa gumpalan darah atau sepotong daging atau keguguran. Itu namanya nifas ya. Masa nifas, mayoritas ulama fikih menetapkan batasnya adalah 40 hari. Ya, jadi 40 hari ini ya, kalau para Ummu Salamah tuh pernah mengatakan kanatin nufasa tajlisu fi ahdi Rasulullah SAW arba'ina yauman. Jadi kalau bicaranya kanatin nufasa, orang-orang atau wanita-wanita yang nifas fi ahdi Rasulillah di masa Rasulullah
itu tajlis enggak enggak melakukan ibadah sholat tajlis al-ahdi Nabi SAW itu adalah arba'innya 40 hari. Jadi ini pandangan mayoritas ulama itu batas maksimal nifas itu adalah 40 hari. Nah, kesepakatan fuqaha tidak ada batas minimal masa nifas. Jadi kesepakatan fuqaha tidak ada batas minimal ya. Jadi kalau lebih cepat misalnya ada yang 10 hari, 15 hari nggak ada masalah selama tidak lagi keluar darah. Kalau yang keluar itu adalah keputihan, itu nggak dianggap haid ya. Itu kan kalau saya dulu orang tua dulu ngasih tahu itu darah putih gitu ya. Darah putih kan nggak maksudnya bukan darah putih yang di darah ya, tapi keputihan itu dianggap putih ya. Padahal bukan itu. Darah kalau udah keluar lendir putih ya wajib sholat kan bukan darah lagi ya. Bukan warna merah ya. Nah, jadi ini batas maksimal dan batas minimal. Kalau qila katanya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW itu 1 hari 1 malam masa nifasnya. Jadi artinya beliau itu tidak meninggalkan sholat ya, cuma 1 hari 1 malam aja. Setelah itu beliau sholat ya. Itu barangkali anugerah ya. Bagaimana dengan darah yang keluar sesaat menjelang melahirkan ya? Kalau mazhab Hanafi darah istihadah, Imam Malik darah haid, Imam Syafi'i dan Hambali darah nifas ya. Artinya ini kan perbedaan ini karena mereka berbeda dalam mendefinisikan nifas. Maksudnya nifas itu apa? Bayinya keluar berarti dia itu darah haid karena bayinya belum keluar. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu kan mau keluar, berarti darahnya. Jadi terserah deh penyebutan apa namanya, apakah darah atau flek yang keluar menjelang melahirkan itu disebut darah haid atau darah nifas, intinya adalah sesaat menjelang melahirkan itu tidak lagi diwajibkan sholat. Jadi bukan berhari-hari, kan kadang-kadang kan jarak pembukaan pertama dan kedua itu bisa berapa hari ya. Artinya kan udah keluar flek gitu ya, akhirnya nggak sholat tuh nggak begitu. Ini yang saat menjelang melahirkan ini ya, yang sudah darahnya udah ya flek tapi kan setiap dibuka keluar gitu, itu berarti sudah tidak diwajibkan lagi untuk sholat terlepas dari namanya itu adalah haid ataupun nifas. Nah kalau mazhab Hanafi itu disebut istihadah, jadi kita bisa bayangkan ya lagi kontraksi yang luar biasa rasanya itu di sholat gimana gitu ya. Ya tapi itu kan namanya pandangan ya. Bagaimana dengan keguguran? Jika terjadi keguguran sebelum 80 hari usia kandungan, maka masih berbentuk nutfah dan alaqah ya atau segumpal darah. Para ulama sepakat bahwa status darahnya itu tidak dihukumi sebagai darah nifas tapi darah istihadah. Jadi kalau yang namanya nutfah, alaqah, mudghah itu kan yang terjadinya proses ya itu. Jadi ini kan pandangan ulama kan berbeda ya. Jadi mereka mengatakan kalau yang sebelum 80 hari berarti itu istihadah. Tapi kalau yang sudah pendapat Hanabilah dan Hanafiyah ya, jika keguguran terjadi setelah 80 hari kan 40 hari ya. Alaqah, mudghah, alaqah itu ya. Itu 40 hari, berarti 80 hari. Jadi ada fase mudghah setelah itu ya, gumpalan daging. Nah berarti sudah terbentuk tuh tangannya, udah mulai. Maka itu kalau keguguran dianggap sebagai darah nifas. Jadi kalau Arsakasi ya dalam Al-Mabsut itu mengatakan kalau terjadi keguguran dan jelas bentuk manusianya, maka wanita itu disebut nifas. Ya. Kalau belum terlihat bukan darah nifas. Ini pandangan ya. Nah kalau mazhab Syafi'i beda lagi. Tidak disyaratkan di dalam menentukan nifas bahwa bayi tersebut sempurna bentuknya dan tidak pula disyariatkan hidup. Bahkan jika lahir dalam keadaan mati atau berupa daging yang berbentuk manusia atau belum berbentuk manusia. Tapi Qawabil itu ahli kandung kalau saya nggak enak sih kalau dengarnya Qawabil itu dukun beranak ya, nggak juga, bisa jadi bidan gitu ya, tergantung keahliannya. Nah, jadi para bidan itu yang membantu wanita melahirkan mengatakan kalau itu ada daging manusia, maka kegugurannya itu dianggap nifas. Kalau menurut Malikiyah, yang disebutkan dalam Adar Diri ya, Syarah Mukhtasar Khalil, itu wanita yang keguguran dalam bentuk daging yang jika dituangkan di atasnya air panas dia tidak meleleh, maka kegugurannya itu dianggap
nifas untuk Syafi'iyah. Nah, keadaan ketiga ini jika keguguran terjadi setelah ditiupkan ruh, ya ini semua para ulama ini bersepakat ya, artinya semua sudah ittifaqul fuqaha. Kalau keguguran ini usia kandungannya berumur 4 bulan yaitu 120 hari, ya maka darahnya itu adalah darah nifas karena memang sudah ada ruh ya yang ditiupkan. Itu kesepakatan ulama itu dianggap sebagai darah nifas. Baik. Ya, Masya Allah nih ya dalam ini kalau dunia kedokteran kan baru-baru ini aja, akhir-akhir abad ini aja ya baru memahami bagaimana proses terbentuknya manusia kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tuh dari tanah ya. Itu Nabi Adam dan Ibunda Hawa ya. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfah. Nutfah ini kan sudah terjadi pertemuan sperma telur, kemudian terjadilah apa namanya alaqah ya. Jadi subhanallah nih ayat ini antara ayat dan hadis itu semuanya sama ya pembahasannya baru ditemukan sekarang padahal Al-Qur'an sudah berbicara jauh-jauh hari ya. Ini diantaranya hadisnya ini ya. Rasulullah menuturkan kepada kami bahwa beliau adalah shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Jadi dalam bentuk nutfah, ya bersatunya sperma dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, ya segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia. Jadi di sini kan meniupkan ruh. Artinya sebenarnya ruh kita itu sudah ada. Kita dulu pernah hidup di alam ruh, tapi kita nggak tahu ya. Ruh kita itu sudah Allah ciptakan semuanya manusia, itu dari Allah ciptakan masih berupa ruh. Nah, bersatunya ruh dengan jasad itu dalam kandungan ibu yang usia 4 bulan. Nah, ketika ruh dan jasad bersatu, nah itulah yang namanya jiwa. Ya, jadi nanti kalau ruh udah dimasukkan ke dalam jasad berarti udah menjadi jiwa, udah menjadi apa namanya, udah menjadi manusia seutuhnya. Makanya para ulama itu berbeda pendapat. Kalau keguguran pada saat usia kandungan sudah 4 bulan, berarti itu udah anak kan, anak itu dikuburkan loh di dikafani gitu ya. Kasih nama tuh. Jadi itu udah anak yang akan bisa menjadi tabungan kita nanti di akhirat, jadi investasi gitu ya. Kalau sudah ditiupkan ruh ya. Jadi ruh itu tidak mati ya. Artinya ruhnya ketika kita mati itu bukan ruhnya yang dicabut, itu dipisahkan antara ruh dan jasad kita. Jadi jiwa kita udah diambil, makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs itu kan jiwa kan. Jadi ruhnya tetap ada. Nah, itu di yang tangan Allah itu ruhnya. Ini kemana-mana deh pembahasannya. Baik, ini mandi kita udah bahas kemarin bagaimana mandi Rasulullah SAW. Nah ini qada sholat ya yang terkait dengan haid ya. Jumhur ulama wajib mengqada sholat apabila haid datang beberapa saat setelah masuk waktu ya dan cukup baginya untuk mengerjakan sholat. Nah, karena dia nggak sholat mungkin banyak kegiatan kesibukan kemudian haid itu bukan berarti waktu sholat tersebut itu digugurkan enggak. Nanti dikodok sholatnya. Dikerjakan setelah suci dari haid. Ya. Yang dikodok itu misalnya mungkin waktu zuhur misalnya atau ya zuhur lah ya jam 12 kurang sekarang ini kan waktu zuhur baru sholatnya jam 2 gitu kan mungkin karena banyak alasan lah sebab penyebabnya ya bisa juga karena lalai ditunda-tunda, bisa juga karena dalam perjalanan, banyak faktor lah ya. Nah itu bukan ketika dapat haid itu bukan berarti waktu zuhur itu bebas begitu saja, udah gugur kewajibannya, enggak, kewajiban tetap ada. Itu nanti dikodok. Kapan? Nah kan misalnya bersihnya 7 hari haidnya ya, bersihnya itu di waktu Isya misalnya. Kalau memang bersihnya di waktu Isya, ya sudah berarti dulu kan zuhur yang ditinggalkan, ya udah. Setelah kita mandi bersih kodok langsung waktu sholat zuhur tersebut yang niatnya tuh sholi fardu isya itu ya itu diniatnya kodokan jadi bukan adaan kodokan. Nah setelah selesai mengkodok waktu zuhur baru kita sholat isya gitu ya dikerjakan setelah tentu saja setelah kita suci ya setelah mandi ya.
Mazhab Syafi'i berserta jumhur ulama berpandangan, ini mazhab Syafi'i dan jumhur ulama ya, bagi wanita haid yang telah suci dan mendapatkan waktu yang mengharuskannya sholat asar untuk mengqadha sholat zuhur pula. Jadi maksudnya gini, ketika dia mandinya dari haid itu di waktu asar ya, nanti dia mengqadhanya zuhur juga. Jadi kan yang bisa ditarik, yang bisa sholatnya dijamak gitu ya. Maksudnya di qadha itu bukan, jadi sholatnya itu bukan dikosor ya, dijamak. Jadi waktu zuhur tadi di atas ini 4 rakaat ya, qadha zuhur dulu baru laksanakan sholat asarnya. Begitu juga ketika mengqadha maghrib ya, karena mandinya di waktu isya ya, jadi mengqadha sholat maghrib ketika mendapat suci yang mengharuskannya sholat isya. Jadi supaya tidak terbuang waktu, dan ini dilakukan oleh para ummul mukminin ya. Mengqadha sholat maghrib dan isya bila dia mendapatkan suci sesaat sebelum subuh. Jadi misalnya bangun jam 4 ya, dia bersih, udah mandi lah gitu. Nah ketika dia selesai mandi, dia sholat mungkin sholat malam dulu. Sebelum sholat malam dulu lakukan ini qadha maghrib dan isya yang kelewatan itu ya, yang maksudnya dalam kondisi haid ya. Atau misalnya sebelum subuh, berarti ya maghrib isya ya. Jadi artinya ini qadha ini dilakukan oleh para ummahatul mukminin ya, ibunda Aisyah itu melakukannya. Ya. Baik, saya rasa cukup ya pembahasan tentang darah wanita ini beserta qadha sholatnya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khairan katsir Ustazah atas pembahasannya ya, mengenai darah nifas, haid dan istihadah ya. Jadi ternyata memang berbagai ulama berbeda-beda pandangannya ya Ustazah ya, mengenai lamanya gitu ya, mengenai warnanya, dan mengenai istihadah itu seperti apa gitu ya. Jadi berbeda-beda pendapat juga gitu ya, sehingga mungkin juga di antara kita banyak yang mengalami hal-hal yang berkaitan dengan gangguan haid ini juga, yang membuat kita menjadi kadang-kadang galau atau bingung gitu untuk membedakan ini masih masuk haid atau sudah istihadah gitu ya Ustazah. Ya baik, jazakillah khair Ustazah. Kita lanjut ke tanya jawab ya Ustazah ya. Ya, silakan. Ya. Untuk pertanyaan yang sudah ada di chat, saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Siti Nur Fatimah di Padang. Bismillah, izin bertanya Ustazah, saya Siti biasanya haid 4 hari. Pernah suatu hari haidnya cuma 3 hari. Hari keempat nggak ada darah yang keluar. Tiba-tiba hari kelima keluar darah merah kecoklatan. Nah itu masih tergolong haid atau bagaimana? Syukron Ustazah. Ya. Begini Bu Siti, ini kan berarti ada perubahan ya. Nah kita lihat aja nih, ini kan hari biasanya 4 hari, sekarang cuma 3 hari, berarti hari keempat kan bersih ya. Nah hari kelima ini dianggap istihadah, karena biasanya kan hanya 4 hari ya. Jadi hari kelima ini darah merah kecoklatan itu dianggap istihadah, kan mestinya kan mandinya hari keempat ya. Tapi kok hari ketiga, biasanya kan kalau udah 4 hari kan biasanya hari ketiga nih, hari keempat tuh enggak kan, biasanya nunggu dulu kan, karena biasanya hari keempat ya. Nah ternyata setelah mandi keluar lagi, ini dianggap istihadah hari kelima. Tapi perhatikan ini kan bulan kali ya, lihat lagi, perhatikan bulan depannya seperti ini enggak, lihat lagi gitu ya. Bukan, kalau memang bulan berikutnya cuma 3 hari, hari keempatnya bersih, berarti siklusnya berubah, jadi patokannya 3 hari gitu ya. Jadi artinya patokan inilah yang menjadi standar kita untuk melihat kapan haid, kapan mandinya. Nah kalau yang udah hari kelima kasus begini dianggap istihadah ya. Begitu. Ya. Jadi dilihat dari kebiasaannya ya Ustazah ya. Tadi Ustazah menjelaskan kita bisa lihat dari kebiasaan kita di 3 bulan terakhir gitu ya Ustazah ya. Ya. Kita juga kenal namanya menstrual diary ya. Jadi sebaiknya memang kita mencatat kapan kita haid ya, sehingga kita tahu tuh pola haid kita setiap bulannya, sehingga itu bisa menjadi patokan gitu ya. Ketika berubah
maka itu dianggap sebagai darah istihadah gitu ya Ustazah ya. Saya kalau ya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Ulis Rianti. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Saya haid tidak pernah teratur. Kadang berapa bulan sekali baru haid. Saat haid pun kadang hanya flek coklat bercampur darah sedikit selama kurang lebih 2 minggu. Berapa lama batas saya dianggap haid? Terima kasih. Jadi ini untuk orang yang memang siklus haidnya nggak pernah teratur, jadi nggak ada patokannya ya Ustazah ya. Itu Bentar, bagaimana menentukannya. ini pakai kontrasepsi nggak ya? Oh ya, Ibu Ulis Rianti mungkin barangkali ingin langsung bertanya kepada Ustazah agar lebih tuntas ini permasalahannya. Silakan. Karena kalau menggunakan alat kontrasepsi bisa terjadi gangguan haid ya Ustazah. Iya, jadi bisa jadi ketika beberapa kasus ya, mungkin dokter lebih paham lah ya. Jadi alat itu bisa karena mungkin capek atau bagaimana kan itu terjadi pergesekan katanya gitu ya, namanya erosi ya dokter. Nanti bisa diinikan lah gitu ya. Itu kan berarti darah yang bukan keluar dari dinding rahim, tapi dari leher rahim karena terjadinya di luar itu nggak dianggap sebagai darah haid ya. Nah kalau ini kan nggak tahu nih apa pakai kontrasepsi atau tidak. Taruhlah misalnya tidak ya. Ini mengacungkan tangan ya. Ya ada ya. Silakan. Silakan Ibu Ulis Rianti. Assalamualaikum Ustazah dan Ya ada delay ya. Nggak kejelas kedengeran. Saya tidak pakai alat kontrasepsi dok. Ya. Oh iya ya. Ya. Sepertinya gangguan sinyal Bu. Iya. Iya, ya, tapi bisa ditangkap kok Bu Ulis. Jadi tidak menggunakan alat kontrasepsi ya sebenarnya ya. Jadi kalau memang ini kan tidak pernah teratur haidnya berapa bulan sekali ya. Kalau memang nggak haid kan aman lah itu ya, berarti tidak tetap sholat ya. Nah ternyata kalau lagi haid itu kadang hanya flek coklat bercampur darah sedikit selama kurang lebih 2 minggu. Kalau 2 minggu kan berarti kan 14 hari ya. Ya berarti kalau memang ini dianggap terus-menerus keluar ya dianggap kan batas maksimal haid itu kan 15 hari. Itu berarti ini masih dianggap sebagai haid. Sebagai haid. Iya. Jadi memang ada beberapa penyakit yang bisa ada beberapa kelainan yang bisa menyebabkan tidak haid tidak teratur juga Ustazah, seperti gangguan hormon gitu ya, atau kita kenal juga seperti PCO, polycystic ovarian syndrome, itu juga haidnya bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada yang 6 bulan baru haid gitu ya. Jadi haidnya tidak teratur juga ada seperti itu saja. Jadi memang kalau kemudian di sini ada flek bercampur darah sedikit sama kurang lebih 2 minggu, karena masih 14 atau 15 hari masih kita anggap sebagai haid gitu ya Ustazah. Ya, baik. Ya Ustazah. Baik, kita lanjutkan Ibu Ulis, bagaimana sudah terjawab pertanyaannya? Apa masih ada yang mau ditanyakan Ibu? Kalau saya ini Bu, kalau saya lebih menyarankan ya secara medis itu perlu kontrol ke dokter gitu, ada apa nih gitu ya. Jadi artinya kita kan diperintahkan oleh Rasulullah tadawaw gitu ya, berobatlah kalian gitu ya. Jadi selama kita sakit ya kita syariatnya berobat. Saya punya pengalaman gini loh, dokter ya, dokter Kartini. Saya pernah di usia, sekarang saya kan udah 55 ya, dulu usia 40 berapa ya, 43 apa 45 gitu, udah lama sih ya. Itu haid saya tuh jadi banyak gitu ya, biasanya enggak, biasanya cuma 6 hari gitu ya. Kok beberapa waktu ini, beberapa bulan, berapa kali haid, 3 kali haid itu kok sampai 12 hari, 14 hari gitu ya, banyak lagi ya darahnya, volume darahnya banyak. Saya pikir kita harus berobat. Saya inisiatif sendiri ke dokter kandungan waktu itu ya, diperiksa ya, saya haidnya kok jadi banyak, diperiksa ternyata ada polip di leher rahim. Ya, artinya kan ini berarti luar biasa banget Islam ya. Ketika disebut istihadoh itu kan bisa jadi karena kebiasaan kita yang biasanya tetap terjadi perubahan, ya ada apa nih? Nah, terus akhirnya diangkat ya polip itu, dan alhamdulillah setelah polip diangkat tuh haid saya
diatur, bisa diprediksi setiap bulannya, Masya Allah ya. Jadi Insya bisa Allah, jadi ada gangguan gitu ya. ya, ya, betul. Berarti memang kalau ada gangguan kita harus bertanya ke ahlinya dan membereskan dulu ya masalah gangguannya itu ya Ustazah ya, sehingga haidnya akhirnya bisa kembali normal kembali. Sebab kalau kita nggak konsultasi ya kepada ahlinya, itu nanti akan mengganggu ke ibadah kita. Bingung, ini gimana ya sholatnya, gimana? Nah kayak gitu ya. Ya, berarti memang harus bertanya kepada ahlinya dan juga kepada ahli fikih juga Ustazah nantinya ya. Untuk akhirnya menentukan bahwa ini haid atau kita anggap sebagai istihadah. Ya Bu Ulis, jadi tadi seperti itu ya. Bisa juga karena penggunaan KB hormon ya Ustazah, kayak KB suntik gitu yang 3 bulan itu juga bisa tidak haid ya. Kalau tidak haid nggak ada masalah, aman. Dia kan sholat terus ya. Ya, dan tapi kadang-kadang bisa juga timbul itu gangguan perdarahan juga ketika menggunakan KB hormonal. Ya, kadang-kadang ada flek, ada perdarahan ya. Ya, baik. Kemudian ini dari Dr. Rino Bonti ya. Assalamualaikum. Sesaat menjelang melahirkan itu berapa lama? Tadi terkait dengan itu Ustazah, nifas tadi ya. Pembahasan tentang nifas yang ketika keluar darah menjelang melahirkan kan kalau masih lama belum terhitung sebagai nifas, tapi kalau udah deket dengan waktu persalinan itu sudah dianggap sebagai nifas. Nah, menjelang melahirkannya itu ada batasannya nggak Ustazah, berapa lama gitu? Ya, sebenarnya sih kalau darahnya, kalau flek itu kan kalau tanda itu yang masih lama itu kan nggak keluar terus-menerus kan. Biasanya kan kalau ke dokter kemana tuh, ini belum nih, pulang aja dulu deh, disuruh banyak jalan gitu ya, kadang-kadang berapa 1 pekan gitu ya. Tapi kalau yang disebut sesaat menjelang melahirkan ini biasanya dokternya nggak boleh membolehkan pulang tuh biasanya, bahkan disuruh berbaring gitu ya, ini jangan kemana-mana gitu ya, ini udah pembukaan, ini udah berbaring aja lah, atau jalan boleh di sekitar. Nah ini yang seperti itu, artinya ya udah di bawah pantauan gitu ya, yang udah fleknya udah keluar terus menerus, kalau periksa lagi keluar lagi gitu ya, artinya sudah tanda kutip mengalir gitu ya darahnya, udah ada gitu ya. Kalau yang flek yang disuruh pulang kan hanya ya sedikit aja, tanda begitu aja gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi darah yang cukup banyak atau darah yang mengalir pada saat persalinan gitu mungkin kira-kira. Belum persalinan itu. Belum persalinan ya. Karena kita proses persalinan itu dari pembukaan masih 1 senti gitu ya, di mana mulesnya kadang-kadang mungkin belum terlalu kuat juga, tapi udah ada mules tuh udah masuk proses persalinan juga sebenarnya ya. Bisa jadi sampai satu hari kurang kali ya, udah mulus, udah apa gitu kan. Itu kan. Kalau anak pertama kadang-kadang bisa lama, bisa lebih dari 24 jam ya. Gitu, seperti itu. Ya, jadi yang saya tangkap berarti darah yang cukup banyak yang keluar yang mengalir gitu mungkin Ustazah ya, menjelang persalinan ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ulis Rianti. Bagaimana dengan darah yang keluar saat dipasang alat induksi sebelum persalinan? Apakah wajib sholat? Ya, karena ada pasien-pasien yang sudah lewat waktu persalinannya, tapi tidak mulus juga, atau ada masalah tertentu yang diharuskan untuk dilahirkan bayinya lebih cepat. Kemudian dilakukan induksi Ustazah. Nah, ketika induksi ada metode seperti kita memasang balon kateter gitu Ustazah, dimasukkan ke dalam leher rahimnya. Nah, kadang-kadang ketika kita memasang itu akan keluar darah gitu ya. Jadi keluar darah yang dipasang pada saat induksi. Apakah itu darah itu dari mana keluarnya? Keluarnya dari leher rahimnya, dari jalan lahirnya itu ketika kita masukkan alatnya itu bisa ada pembuluh darah yang terkena sedikit gitu Ustazah, jadi bisa mengeluarkan darah. Itu saatnya setelah dipasang itu terus ini ya, baru keluar ini ya? Bisa jadi masih lama sih Ustazah. Kadang-kadang bisa 12 jam, 24 jam, atau bahkan induksi itu kadang-kadang bisa gagal juga. Jadi kita sudah coba tapi tidak merangsang persalinan juga bisa. Jadi bisa cepat, bisa lama ya, tergantung tiap ini beda-beda. Ya, jadi begini, ini kan kalau yang dibahas para ulama ini kan seputar darah ya. Nah, bagaimana dengan darah yang keluar tapi itu bukan dari proses
kelahiran ya, tapi tadi karena pembuluh darah ya. Ya kalau memang sama seperti ini ya, ketuban, air ketuban. Kan ada yang keluar air ketuban nggak keluar darah ya dok ya. Iya. Nah, jadi kalau sepanjang yang air ketuban itu ya tetap sholat ya. Padahal kan kalau air ketuban itu kan berarti nggak boleh kemana-mana ya kan? Oh Itu iya iya bukan iya. darah kan? Karena ketuban itu kan nggak darah ya. Ya. Jadi para ulama menyebutkan ya ketuban itu ya tetap wajib sholat. Nah, cuman gini karena memang kondisinya berbeda ya, karena dianggap sakit ya, tentu sholatnya sampai tidur. Artinya kalau dalam kondisi memang sulit gitu ya, mungkin sakit atau apa ya bisa dengan dijamak dan qasar begitu. Iya iya iya. Ya Ustazah, baik. Jazakillah khair ya. Jadi kalau keluar dari pada saat dipasang alat induksi ini dan itu masih lama darahnya tidak mengalir, bisa jadi itu belum proses persalinan ya. Berarti memang masih wajib sholat ya. Lagi pula kalau kita lihat sholat itu kan sebenarnya nggak sulit amat ya. Paling kalau dijadikan kalau jamak qasar itu kan cuma 3 kali ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan itu boleh dalam keadaan berbaring kalau memang nggak boleh duduk gitu kan. Artinya nggak sulit juga ya hal yang seperti ini. Ya baik Ustazah. Ya memang ini juga perlu kita ingatkan mungkin untuk pasien-pasien juga ya. Kadang ada yang sudah datang ke rumah sakit tapi belum masuk proses persalinan. Nah, seperti tadi ketuban pecah, seperti itu ya Ustazah ya. Kita masih harus sholat ya. Kemudian dari Dr. Noni Handayani izin bertanya, berarti kalau keguguran sebelum 80 hari, 80 hari itu kehamilan 10 minggu lebih ya, masih belum dianggap nifas, jadi tetap harus sholat, meskipun biasanya masih keluar darah atau tergantung mazhab yang diyakini. Iya, jadi gini, ini memang permasalahan ini kan kita tidak bisa memilih sendiri, memang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Jadi kalau latar belakang Nahdiyin itu kan mazhabnya Syafi'i ya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu darah yang keluar ketika keguguran itu dianggap darah nifas, berarti tidak sholat gitu kan. Tapi kalau misalnya dari kalangan Muhammadiyah misalnya ya, atau dari yang lainnya itu dianggap tidak darah nifas, berarti tetap wajib sholat gitu. Jadi emang ada boleh memilih gitu ya. Ya kalau masalah itu kita lihat latar belakang kita. Saya mah ini bukan Nahdiyin kan, kalau Nahdiyin itu artinya kalangan kiai yang artinya yang memang mazhab Syafi'i banget lah ya. Itu tuh memang udah paham banget itu. Paham sekali itu, apalagi praktek amalia ibadah itu kental banget ya. Sampai misalnya suami istri itu kalau bersentuhan kulit itu kan batal wudhu gitu ya. Itu yang kayak begitu ya. Ini mereka jalan yang kayak begini. Tapi kalau yang di kalangan kontemporer sekarang ini, ya mereka mengambil pandangan ya kalau sebelum 80 hari kan kegugurannya, apalagi misalnya darah yang keluar itu tidak seperti itu ya, kental. Tadi kan ada yang ulama menyebutkan kalau disiram air panas itu kalau dia keras berarti itu adalah janin ya, maka itu nifas. Tapi kalau darahnya encer biasa, nggak ada bergumpal, nggak ada apa, bisa saja itu berarti itu istihadah begitu. Ya baik Ustazah. Ya, jadi itu tergantung mazhab yang kita yakini juga ya jadinya ya Ustazah ya. Ya baik. Kemudian dari Dr. Rino Bonti tadi, Ustazah kalau saat maghrib isya belum suci, mengapa harus dikodok sebelum subuh sholatnya ya? Oh iya. Tadi tuh pembahasannya ini kalau bersihnya sebelum subuh kan. Kan sebelum subuh itu kan berarti masih ada waktu untuk isya. Ya kan? Kan waktu isya itu kan sampai sebelum subuh. Makanya kan tadi kalau bersihnya isya, maghrib juga dikodok. Ini kan pandangan mayoritas ulama ya. Karena mereka sangat berhati-hati dengan sholat. Jangan sampai ada waktu sholat yang ditinggalkan. Seperti itu. Ya, baik Ustazah, jazakillah khair. Kemudian ini izin bertanya lagi dari Ibu Siti Nur Fatimah.
Izin bertanya lagi Ustazah terkait hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid. Poin kedua, baca Quran dan menetap di masjid. Lebih baiknya bagaimana Ustazah? Ini ikhtilaf ya. Jadi gini, kalau di mazhab Syafi'i itu memang tidak baca Quran, tidak menetap di masjid. Tapi kan sekarang kan gini, kita kan kalau baca Quran itu kan jangan kita yang baca, kita dengerin merotal aja. Misalnya sambil kita duduk atau denger di komputer atau apa, kan para masyayikh itu tinggal milih aja. Misalnya kita punya amalan ya, baca Quran 1 juz 1 hari misalnya. Pas lagi haid itu bisa dilanjutkan. Jadi kita terusin aja juz apa yang akan kita baca, tapi yang bacanya tuh imam, mau pilih Imam Sudais, Al-Matrud atau siapa saja, sambil kita dengerin, sambil kita simak, itu kan sama saja. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Quran, denger diam, nah, kamu dapat rahmat. Artinya kan kita dengerin, kita diam, kita menyimak, itu sama juga kan dengan membacanya. Nah, itu solusinya seperti itu, ya. Artinya kita tidak membenturkan deh pandangan para ulama, masing-masing punya pandangan yang kita hargai ya karena kesucian Al-Quran dan sebagainya. Maka bukan berarti kita tuh meninggalkan sama sekali zikir. Ya yang baca tuh ya para imam itu, masyayikh itu ya. Nah kalau menetap di masjid gimana? Ini juga berbeda pandangan ya. Kalau di mazhab ulama Syafi'i memang wanita haid itu tidak menetap, tapi di mazhab yang lain itu boleh selama tidak selama mampu menjaganya. Terus gimana ya, tergantung kitanya. Artinya hal ini kan nggak bisa disamakan untuk semua orang. Kalau dia guru TPA, tempat ngajarnya di dalam masjid, nggak ada lagi ruangan lain. Kalau dia haid, apa dia izin? Kasihan dong muridnya. Jadi dianggap darurah pada saat dia mengajar di masjid selama dia bisa menjaganya begitu. Nah kalau yang misalnya dengar kajian gimana ya udah cari aman ya nggak usah masuk, di luarnya aja gitu. Jadi hal ini bisa diatasi kok insya Allah. Jadi ada triknya juga ya Ustazah ya. Ya jadi mudah-mudahan sudah terjawab ya Ibu Siti Nur Fatima. Kemudian kita lanjut lagi. Assalamualaikum Ustazah, dari Ibu Titi Khairunisa. Izin bertanya, kalau biasanya saya haid 8 hari, tapi akhir-akhir ini haid hanya 6 hari sudah bersih dan melaksanakan sholat. Tapi di hari ke-7 dan ke-8 keluar lagi flek-flek hitam. Itu apakah sebenarnya masih dikatakan masa haid Ustazah? Dan di waktu hari darah tidak keluar di hari ke-6, apakah harus diwajibkan sholat? Jadi memang kalau kita memasuki masa premenopause gitu ya Ustazah, haidnya jadi bisa berkurang ya, jadi lebih sedikit. Jadi mungkin dulu haidnya 8 hari, 7 hari, akhirnya sini bisa jadi 5 hari gitu ya. Tapi mungkin yang dialami oleh Ibu Titi ketika sudah 6 harinya itu sudah bersih, tapi kemudian di hari ke-7 ke-8 keluar lagi gitu. Jadi apakah masih dikatakan sebagai darah haid? Ya, kita tadi sudah bahas juga ya. Kalau memang kan berdasarkan kebiasaan. Coba deh dilihat kebiasaannya 3 kali berturut-turut ya. Apakah seperti ini juga ya? Atau memang balik lagi ke hanya 6 hari ya, terus balik lagi ke hari sampai ke 8 ya. Tapi kalau memang seperti ini 6 hari sudah bersih, ya sudah, berarti hari ke-7 dan ke-8 ini yang keluar flek-flek hitam dianggap istihadah. Kalau memang berubah, ya artinya kalau dulunya 8 hari berubah jadi 6, berarti kan dilihat 3 kali kebiasaan itu. Kalau memang seperti ini, maka hari ke-7 8 ini dianggap istihadah. Nah, itu kemudian kalau yang masa bersih di antara 2 haid bagaimana diwajibkan sholat? Tadi kita udah bahas ya, masa suci di antara 2 haid itu dianggap masa haid, jadi nggak sholat. Karena apa? Besoknya juga keluar lagi kan darahnya, jadi itu dianggap masih masa haid. Iya, baik. Ini mungkin juga kita melihat siklusnya di beberapa bulan terakhir gitu ya Ustazah ya, yang sebagai patokan kita ya berapa lama haid kita di masa ini gitu ya. Ya baik, ini dari Ibu Anggita, izin bertanya Ustazah, bagaimana halnya jika ada wanita yang sedang memasuki masa awal kehamilan mengalami flek kecoklatan atau perdarahan ringan, apakah tetap diwajibkan sholat?
Ya, ini juga dibahas oleh para ulama fikih ya. Cuman mereka kebanyakan menyebutkan bahwa wanita hamil itu nggak haid. Jadi darah yang keluar itu adalah istihadah. Kecuali kalau keguguran gitu ya, dilihat dari masa berapa lama haidnya. Tapi berapa masa usia janinnya. Tapi kalau dalam masa-masa hamil, maka darah yang keluar atau flek atau apapun itu dianggap istihadah. Kan ada kasus juga ya dok ya, yang usia, saya pernah punya tetangga tuh, itu usia kehamilan 7 bulan tuh pendarahan banyak banget gitu ya. Nah itu kan bukan berarti dia berhenti sholat, enggak, tetap wajib sholat, tapi itu dianggap istihadah, ya tinggal dibersihkan aja gitu. Ya, ya. Karena biasanya kalau yang di awal-awal ini memang ini ya terancam keguguran gitu ya. Jadi itu bukan haid, jadi tetap diwajibkan untuk sholat. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Kepada teman-teman, apakah ada yang mau bertanya langsung? Oh, ada lagi nih Ustazah. Izin bertanya lagi Ustazah dari Bu Titi, kalau sedang haid apa boleh baca Quran lewat HP? Ya, tadi itu. Jadi simak aja deh gitu ya, disimak, diikutin dari apa namanya. Kalau para ulama sih nggak menyukai, apalagi mazhab Syafi'i baca keras itu nggak menyukai ya. Jadi kita simak aja, yang baca imam itu aja, imam murotalnya aja yang baca, kan enak tuh dengerin. Menyimak ya, lebih aman. Nah, Iya, baik Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Ya, baik. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Boleh raise hand atau langsung saja. Terakhir Kak Yatin. Iya. Saya belum nanya nih. Ini soalnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien juga. Kalau tadi Ustazah menjelaskan tentang larangan-larangan pada saat haid, kalau larangan pada saat istihadah itu sama atau tidak ya Ustazah? Karena banyak yang bertanya misalnya pada saat istihadah boleh berhubungan atau tidak gitu ya. Kadang-kadang kan ada haid yang udah memanjang gitu ya, pasien sudah sampai 15 hari masih keluar darah juga gitu. Tapi mungkin keluarnya udah nggak banyak gitu, sedikit-sedikit itu boleh berhubungan atau tidak. Kadang-kadang suka ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya seperti apa ya Ustazah? Ini juga menjadi perbincangan para ulama fikih ya. Bagaimana dengan kondisi berdarah-darah begini, berhubungan boleh atau tidak gitu ya. Nah mereka berkesimpulan bahwa selama dibolehkan sholat berarti dibolehkan berhubungan. Cuma dari sisi kesehatan saya nggak tahu ya, artinya ini perlu menyamakan ya dari dampaknya. Tapi kalau secara fikih sebenarnya nggak ada masalah. Sholat kan udah wajib. Kalau udah sholat wajib kan semuanya halal yang lainnya gitu. Kalau dari sisi medis gimana tuh dok? Dari sisi medis, kalau sedang berdarah sebaiknya jangan. Dan bagaimana mungkin senior saya di sini ada yang bisa ikut menambahkan. Jadi kebetulan tadi saya share grup Pogi ya. Barangkali ada yang bisa menambahkan. Kalau saya biasanya suka bilang sama pasien, kalau sedang tidak keluar saja, karena kan misalnya keluarnya nggak terus-terusan ya. Misalnya nggak keluar malam-malam, nggak keluarnya pagi siang ketika sedang aktivitas ya. Kalau itu sudah masuk istihadah, ketika tidak keluar ya silahkan, tapi kalau lagi keluar ya jangan gitu, karena menganggap darah itu kotor gitu ya Ustazah ya, jadi hindari. Mungkin ada kalau berdarah jangan, ya sesuai. Baik Ustazah, ini ada senior saya pendapatnya sama ya bisa infeksi ya menurut beliau. Jadi gini, kenapa ini juga dibahas oleh para ulama dulu. Cuman mereka lebih menekankan kepada ini ya, artinya itu kan tergantung suaminya. Karena kalau udah wajib sholat, udah bisa sholat kan boleh segala-galanya. Nah, suami kan bisa jadi punya semacam secara psikologis ya, itu satu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka kan punya istri lebih dari satu. Jadi kalau di sini masalah di sana ya. Terus kalaupun memang misalnya tidak ada istrinya, mereka bisa melakukan tadi isna'u kulla illa nikah. Silakan lakukan semuanya kecuali nikah. Artinya itu bisa juga solusi, tapi yang penting jangan di situ. Itu artinya pas ya bisa melakukan seperti itu. Cuman secara fikih gitu, karena ini ulama berbeda pandangan. Secara hukumnya umumnya boleh sholat berarti yang lain boleh gitu. Ya. Baik Ustazah, jazakillah khair.
ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Ya, saya mungkin mau menjawab pertanyaan Ustazah tadi yang ada keluarga, ada gangguan haid yang sama itu ya Ustazah ya. Ya, jadi kalau setahu saya memang ada pola hormon yang sama di dalam keluarga gitu ya. Jadi kalau keluarga tersebut pola hormonnya seperti itu, ada gangguan hormon gitu ya. Jadi mungkin bisa terjadi juga pada anggota keluarga yang lain. Jadi memang mungkin di dalam satu keluarga itu jadi yang ada gangguan haid bisa jadi yang lain juga ada gangguan haid gitu. Saya ketahui seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan barangkali. Kalau pendapat saya seperti itu. Karena memang misalnya orang tuanya ada yang mengalami kita bilangnya mungkin penebalan rahim gitu ya, akibat pengaruh gangguan hormon. Kadang anaknya juga bisa seperti itu. Jadi dalam keluarga bisa pola hormonnya sama. Ini saja anak atau tidak. Iya. Oh iya. Ini ada pendapat tanya keluarga tersebut punya anak atau tidak. Oh ya tentang tadi apa sahabiah yang tadi itu Ustazah. Ya, jadi kalau kita tadi bicara tentang sahabiat yang yang istihadah tadi itu kan ada 3 yang nama-namanya yang ini ya, tadi Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah binti Jahsy, Hamnah binti Jahsy. Yang saya tahu Zainab binti Jahsy ini kan istrinya Rasulullah SAW ya. Itu kan nggak punya anak. Ya. Tapi kalau Ummu Habibah saya belum dalami ya, Hamnah juga belum saya dalami. Tapi kalau yang dari Rasul itu kan nggak punya anak ya, Allah alam deh itu. Ya. Dicari lagi nanti. Ya, kalau tidak mempunyai anak jadi bisa mungkin memang ada gangguan hormonal ya. Mungkin kalau saya pernah baca ini ya sejarah para sahabat ya. Itu ada buku penelitian tentang ini ya, tentang para sahabat ya. Jadi mereka mendata ya sahabat-sahabat yang ada pada masa Rasulullah, dan banyak juga ya. Itu jumlah anaknya, jumlah istrinya. Ternyata ya dari penelitian itu mereka dapati bahwa jumlah anak mereka nggak banyak ya, tapi istrinya yang lebih dari 1. Jadi anaknya ada dari berbagai istri, nggak seperti kayak kita ya. 10, 15, 17 gitu ya. Dari satu istri ya. Oh, alam bisa gimana tuh? Iya, sudah. Ya, jadi memang seperti yang tadi disampaikan itu, jadi bisa ada kelainan seperti gangguan hormon atau PCOS itu ya tadi polycystic PCOS itu bisa memang menyebabkan haid yang tidak teratur gitu ya. Jadi ada gangguan haid ya. Baik Ustazah, memang sebenarnya masalah haid ini, masalah darah wanita ini banyak permasalahan ya, dan cukup seru sebenarnya kalau kita mau lanjutkan terus, tapi kayak sudah malam, ini sudah jam 10 kurang seperempat, kasihan juga Ustazah sudah ngantuk. Ya mungkin kita cukupkan dulu pembahasan mengenai darah wanita ini ya Ustazah. Untuk pekan depan, pekajian kita masih sekitar fikih wanita mengenai keluarga berencana. Ini sesuatu yang cukup seru juga ya. Jadi mungkin juga nanti teman-teman yang hari ini bergabung dan kemudian ingin bergabung kembali, pekan depan insya Allah kita akan membahas mengenai keluarga berencana ditinjau dari sisi fikihnya, bersama kembali dengan Ustazah Herlini Amran. Baik Ustazah, jazakillah khairan katsir atas waktunya, atas ilmunya yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, pahala yang berlipat ganda untuk Ustazah, dan terima kasih juga kehadirannya dari teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih paham tentang apa yang kita alami setiap bulannya, tentang darah, haid, nifas, dan membuat kita menjadi lebih yakin untuk melaksanakan sholat ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tin. Ya, Nah. Ini dari Dokter Bonti, Ustazah nanti bisa diundang kajian Pogi Jaya ya. Insya Allah ya. Pogi itu perhimpunan apa kan? Obstetri ginekologi ya? Oh ya. Perhimpunan dokter kandungan Ustazah. Ya, perkumpulan dokter-dokter obstetri dan ginekologi Indonesia. Insya Allah, amin. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi untuk undangan berikutnya Ustazah ke Pogi Jaya. Baik Ustazah, jazakillah khair. Apa kita tutup dengan doa? Ya.
Untuk majelis saja mungkin. Karena sudah malam, kita tutup dengan doa penutup majelis saja ya. Baik, kita tutup kajian kita malam ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi jazakillah khairan. Terima kasih banyak Ustazah. Dan jazakumullah khair untuk teman-teman semua atas kehadirannya. Kita bertemu kembali di hari Kamis malam, pengajian Bunda Khadijah setiap Kamis malam pukul 19.45 sampai selesai. Ya. Terima kasih Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. semuanya teman-teman ya. Assalamualaikum.